Perkenalkan, nama saya Ketut Mediana Chandriani, NIM akhiran 1098. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian trigger dan contoh penggunaannya. Sebelumnya, pengertian trigger adalah sebuah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum, yaitu before, atau setelah, yaitu after, eksekusi DML seperti insert, update, dan delete. Trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Untuk contoh penggunaan trigger, di sini saya akan membuat 3 tabel, yaitu tabel pembelian, tabel barang, dan tabel backup. Pertama-tama di sini saya akan membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database dengan nama trigger contoh. Lalu saya di sini akan menggunakan database tersebut. Baik, pertama-tama di sini saya akan membuat tabel pembelian. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan nama tabel pembelian. Di sini saya akan menampilkan tabel pembelian. Di mana pada tabel pembelian di sini terdapat 6 kolom, yaitu ID pembelian dengan tipe data integer dengan panjang 5 dan merupakan primary key. Lalu ada kolom ID barang dengan integer 5, nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 10, harga beli dengan tipe data integer panjang 10, jumlah dengan tipe data integer panjang 5, dan yang terakhir ada kolom tanggal dengan tipe datanya date time. Lalu di sini saya akan membuat tabel barang.
Baik, di sini saya sudah membuat tabel dengan nama tabel barang. Lalu di sini saya akan menampilkan tabel barang. Di sini saya sudah membuat tabel barang di mana terdapat 6 kolom, yaitu ID barang dengan tipe data integer 5 dan merupakan primary key. Lalu di sini ada kolom nama barang dengan tipe data varchar dengan panjangnya 10, kolom stok dengan tipe data integer serta panjang 5, kolom harga beli dengan tipe data integer dengan panjangnya 5, harga beli baru dengan tipe data integer dengan panjangnya 5, dan terakhir ada kolom tanggal berubah dengan tipe datanya date time. Sekarang di sini saya akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel terakhir adalah tabel backup. Di sini saya sudah membuat tabel dengan nama tabel backup. Sekarang saya akan menampilkan tabel backup. Terlihat di sini pada tabel backup terdapat 7 kolom, yaitu ID backup, ada ID barang, nama barang, harga beli, jumlah, tanggal beli, dan tanggal dihapus. Ini merupakan tipe data dari masing-masing atribut pada tabel backup. Selanjutnya di sini saya akan membuat trigger dengan menggunakan perintah after insert. Tujuan pembuatan trigger ini itu agar saat input data di tabel pembelian, maka barang yang dibeli tersebut otomatis terdaftar di tabel barang. Berikut merupakan penulisan dari trigger yang akan saya buat.
Di sini saya sudah membuat trigger, di mana delimiter di sini berarti digunakan sebagai pembatas yang dalam contoh trigger di sini menggunakan karakter dolar ganda. Lalu sini ada create trigger yang berarti kita membuat sebuah trigger. Beli barang merupakan nama dari trigger yang kita buat. Lalu sini kita menggunakan perintah after insert yang berarti trigger akan dijalankan setelah kita menginsert atau mengisi data pada tabel sumber. Dalam contoh trigger di sini, tabel pembelian di sini merupakan tabel sumber. For each row begin di sini memuat perintah, yaitu terdapat perintah insert into yaitu mengisi data pada tabel barang yang merupakan tabel tujuan, di mana kolom-kolom pada tabel barang yaitu ID barang, nama barang, stok, dan harga beli di sini masing-masing diisi data yang disesuaikan dengan data-data di tabel pembelian, di mana ID barang pada tabel barang di sini diisi data dengan data baru new pada kolom ID barang di tabel pembelian, lalu kolom nama barang pada tabel barang diisi dengan data new atau baru pada kolom nama barang di tabel pembelian, lalu kolom pada tabel barang stok di sini diisi dengan data new atau baru pada kolom jumlah di tabel pembelian, dan yang terakhir kolom harga beli pada tabel pembelian diisi dengan data baru atau new pada kolom harga beli di tabel pembelian. Lalu di sini ada perintah on duplicate key update stock sama dengan stok ditambah new jumlah. Ini maksudnya ketika terdapat duplikasi pada ID barang di tabel barang, maka ID barang tersebut mengalami penambahan stok. Contoh kasusnya itu seperti saat kita membeli satu barang yang sama dalam 2 kali atau lebih transaksi, maka barang yang kita beli tersebut akan bertambah stoknya. Lalu di sini ada perintah N yang berarti ditutup, trigger ditutup. Lalu di sini kita akan mencoba menambahkan data pada tabel pembelian. Di sini kita telah menambahkan data pada tabel pembelian. Selanjutnya saya akan menampilkan isi dari tabel pembelian tersebut. Seperti yang terlihat di sini bahwa pada tabel pembelian berisi data sesuai yang kita input sebelumnya, di mana pada ID pembelian 1 kita membeli tisu dengan ID barang 101 seharga 3.500 dengan jumlahnya 5. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan data pada tabel barang. Terlihat bahwa pada tabel barang terdapat data pembelian tisu yang kita input sebelumnya di tabel pembelian, di mana tersimpan ada ID barang 101 dengan nama barang tisu, stoknya 5, harga beli 3.500, dan harga beli baru dan kolom tanggal berubah ini sifatnya 0. Lalu di sini kita akan coba
insert data lagi ke tabel pembelian untuk ID barang yang sama. Di sini kita sudah menambahkan data pada tabel pembelian. Lalu di sini saya akan menampilkan data pada tabel pembelian. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa pada tabel pembelian bertambah jumlah datanya, yaitu ada ID pembelian 2, ID barang yang sama yaitu 101, yaitu tisu dengan harga beli 3.500, jumlahnya 3. Lalu di sini saya akan mencoba menampilkan data pada tabel barang. Di sini terlihat bahwa kita pada ID barang 101 yaitu tisu terjadi penambahan stok menjadi 8. Hal itu disebabkan karena kita melakukan 2 kali transaksi pada barang yang sama yaitu tisu. Pada transaksi pertama kita beli barang sebanyak 5 di sini. Lalu pada transaksi kedua kita membeli barang sebanyak 3. Sehingga pada tabel pembelian, pada tabel barang maksud saya, pada ID barang 101 yaitu tisu, stoknya akan bertambah menjadi 8. Selanjutnya di sini saya akan membuat trigger dengan perintah after update. Tujuan pembuatannya supaya saat terjadi perubahan data harga beli pada tabel pembelian, maka harga beli yang baru tersebut akan otomatis tersimpan pada tabel barang di kolom harga beli baru. Dan harga beli lama datanya akan tetap tersimpan pada tabel barang di kolom harga beli. Berikut merupakan penulisannya.
Baik, di sini saya sudah membuat sebuah trigger dengan nama up harga barang. Di sini saya menggunakan perintah after update, di mana berarti trigger akan dijalankan setelah data pada tabel sumber diupdate. Pada trigger ini yang menjadi tabel sumber adalah tabel pembelian. Lalu di sini ada for each row begin. Itu terdapat perintah insert into tabel barang, yang dimana tabel barang di sini merupakan tabel tujuan. Lalu masing-masing kolom pada tabel barang itu akan diisi data yang disesuaikan dengan data-data pada tabel pembelian. Dalam hal ini ID barang, kolom ID barang pada tabel barang akan diisi dengan data old atau lama pada kolom ID barang di tabel pembelian. Lalu kolom nama barang pada tabel barang diisi data old atau lama pada kolom nama barang di tabel pembelian. Lalu kolom stok pada tabel pembelian itu pada tabel barang itu akan diisi data lama atau old dari kolom jumlah di tabel pembelian. Lalu di sini ada kolom harga beli pada tabel barang, itu akan diisi data lama old harga beli pada ini merupakan kolom pada tabel pembelian. Lalu yang terakhir, kolom tanggal berubah pada tabel barang akan diisi data now. Lalu di sini ada perintah on duplicate key, update harga beli baru sama dengan new harga beli, tanggal berubah sama dengan now. Itu artinya pada ID barang yang sama, maka kolom harga beli baru pada tabel barang di ID barang tersebut diisi dengan data baru pada kolom harga beli di tabel pembelian, serta kolom tanggal berubah pada tabel barang di set waktunya agar disesuaikan dengan waktu saat melakukan update data pada tabel pembelian. Sekarang saya akan coba insert atau isi data baru pada tabel pembelian. Setelah menambahkan data, selanjutnya saya akan menampilkan data-data pada tabel pembelian. Sesuai yang telah diinputkan sebelumnya, terdapat data pembelian baru dengan ID 3, di mana pada ID pembelian 3 itu terdapat ID barang 2, nama barang kapas, harga beli 6.000, jumlahnya 7. Selanjutnya saya akan menampilkan data pada tabel barang. Terlihat bahwa terdapat ID barang baru yaitu 102, yaitu kapas sesuai dengan data yang kita tambahkan sebelumnya pada tabel pembelian, di mana ID barang 102 itu merupakan kapas dengan stok 7, harga belinya 6.000. Sekarang saya akan melakukan update data harga beli di tabel pembelian pada ID barang 102 yaitu kapas untuk dapat menjalankan trigger yang telah kita buat sebelumnya.
Selanjutnya di sini saya akan menampilkan isi data pada tabel pembelian. Terlihat bahwa pada ID pembelian 3 yaitu Kapas dengan ID 102 itu mengalami perubahan data pada kolom harga beli yang dulunya 6.000 sekarang berubah menjadi 8.000. Sekarang di sini saya akan menampilkan data pada tabel barang. Terlihat pada ID barang 102 yaitu Kapas di sini. Itu terdapat penambahan data pada kolom harga beli baru dan juga tanggal berubah. Itu berisi data harga Kapas terbaru setelah diupdate yaitu 8.000. Dan kolom tanggal berubah berisi catatan waktu saat kita melakukan update data. Sedangkan harga beli di sini tetap berisi data harga beli lama dari Kapas yaitu 6.000. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini saya akan membuat trigger dengan perintah after delete. Tujuannya supaya saat menghapus data pada tabel pembelian, maka data yang dihapus tersebut tersimpan dalam tabel backup. Untuk penulisannya adalah sebagai berikut. Baik, di sini saya sudah membuat trigger dengan nama backup barang dengan perintah after delete, yang berarti trigger ini akan dijalankan setelah menghapus data pada tabel sumber, yang dimana tabel sumber di sini adalah tabel pembelian. For each row begin di sini memuat perintah yaitu insert into tabel backup, yang dimana mengisi data pada tabel backup yang merupakan tabel tujuan, di mana kolom-kolom pada tabel backup ini yang meliputi ID backup, ID barang, nama barang,
harga beli, jumlah, tanggal beli, dan tanggal dihapus itu disesuaikan atau diisi dengan data lama pada seluruh kolom di tabel pembelian pada ID pembelian tertentu yang dihapus datanya. Yang dimana ID pembelian, ID barang, nama barang ini merupakan kolom-kolom yang berada pada tabel pembelian. Sehingga dapat dikatakan bahwa tabel backup ini berfungsi untuk menyimpan record pembelian pada suatu barang di tabel pembelian yang isinya berupa kopian data dari barang yang dihapus pada tabel pembelian. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menghapus data pada tabel pembelian. Dari query yang saya buat di sini, saya akan menghapus data pada ID pembelian 2 pada tabel pembelian. Sekarang saya akan menampilkan data pada tabel pembelian. Terlihat bahwa pada tabel pembelian ini, ID pembelian 2 terhapus datanya karena sebelumnya kita sudah menghapus data dengan query untuk menghapus ID pembelian 2. Lalu di sini saya akan menampilkan isi data pada tabel backup. Terlihat bahwa pada tabel backup ini berisi data meliputi ID backup, ID barang 101 yang dimana itu merupakan data pada tabel pembelian 101 dengan nama barang tisu harga beli 3.500 jumlahnya 3. Itu kita hapus datanya sehingga pada tabel backup terlihat di sini yang di mana ID backup ini merupakan di sini berisi ID pembelian yang dihapus datanya yaitu 2. ID pembelian 2 itu tisu 3.500 dengan jumlah 3. Sekian penjelasan saya mengenai contoh penggunaan trigger. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.